Pola asabian. Bismillahirrahmanirrahim. Walayati bulan ora bagus apa ana harus siang. Ila bi taatika angin kalawan taat ing Tuhan. Ae bi muafaqati amrika tegese kalawan akur ing perintah Tuhan. Wala tatibul ora bagus apa dunya illa bi zikrika angin kalawan zikir ing Tuhan. Ruwiya den riwayataken apa ana satune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika Nabi, inna dunya satune dunya iku mal'unatun kang den laknat dikutuk. Mal'unu ma tegese kang den laknat apa ma barang bihi iku tetep ing dalam ya dunia ila zikrallahi angin zikir ing Allah wa ma lan barang walahu kang nulungan ya ma ing ya zikir wa aliman lan kang alim kang ajar ilmu wa muta'aliman lan kang ngaji, kecuali yang itu tidak terkutuk. Selain itu mah yang itu. Raus meriwayatkan ing hadis sapa Nasai sa Imam Nasai wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Wala tatibulan ora bagus apa al akhiratu akhirat ila bi apuika angin kalawan ampunan Tuhan, maaf Tuhan. Wala tatibulan ora bagus apa al jannatu surga ila bi ruyatika angin kalawan ningali Tuhan. Ruwiya dan riwayataken apa ana wasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika Nabi lamah bato. Jadi lama ihbato asal katanya. Jawa salah. Lamah bato kapan-kapan nurunkeun sapa Allahu Allah. Adama ing Nabi Adam minal jannati saking sorga. Ilal ardi maring bumi. Hajina maka sedih alaihi ing atase Adam. Hajina merasa sedih, merasa nyesel. Ala ing atase Adam apa kullu syai'in. Saban-saban sawiji jawarahu kang natangga ya syai'in ya Adam. Ila jahaba angin emas wal bido lan perak. Tetangga yang lain pada sedih kehilangan Adam. Pohon, macam-macam lagi tuh fasilitas surga kehilangannya. Kecuali yang dua ini, Mas dan perak. Pauha maka maparin wahyu sapa Allah ilaihi ma maring ya jahab lan pidoh Mas dan perak. Ini satu na ingsun iku jawartu kuma natangga ingsun ing ya ing sira kabeh. Ini satu na ingsun iku jawartu kuma natangga ingsun ing sira kabeh bi abdin kalawan hamba min abidi saking hamba ingsun. Suma ahbatuhu nuli nurunkeun ingsun ing ya ingsun kang agung kalau diisnadkan kepada Allah kan itu mu'adzam nafsah ingsun kang agung ya abdin min jiwari kuma saking natangga sira loro pajina maka ngarasa sedih alaihi ngatas ya abdin apa kulo sayin saban-saban sawiji jawarahu yang bertetangga ya seing ya abdin ila antuma kecuali sira loro. Pakola maka berkata ya jablan pidoh
ilahana wa syaidana an ta'allamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti'un. Ilahana wahai Tuhanku, wa syaidana lan gustiku, anta utawi Tuhan iku alamun lebih mengetahui, anaka satune Tuhan iku jawartana bertetangga Tuhan ing ingsun bihi kalawan ya abdi, wa huwa utawi ya abdi iku laka kadue Tuhan iku muti'un kang taat. Palama asoka maka kapan-kapan maksiat ya abdi ing Tuhan lam nahjan ora sedih ingsun alaihi ing atase abdin. Bahwa maka maparin wahyu sapa Allah ilaihi mamaring jahab lan pidoh. Wa izzati lan demi kamuliaan ingsun wa jalali lan keagungan ingsun. La uizan kuma ujanakuma yakti bakal ngamulyakeun ingsun ing sira loro hatta layana sehingga orang berkoleh opo kulo syai'in saban-saban sauji illa bikuma angin kalawan sira loro. Raus meriwayatkan ini hadis sapa Dailimi Imam Dailimi. Selesai bab sudasi. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadrat Allah Rabbul Izzati, salawat teriring salam selalu terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik, hidayah dan inayah moga tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah dengan inayah Allah kita biasa menjalankan rutinitas seperti biasa menghancak kitab, kalau bahasa Sundanya menghancak kitab. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah kita sampai wusul kepada Allah. Karena gak ada lagi cara, kita sebut thariqah itu cara untuk wusul kepada Allah. Itu yang paling bagus di akhir zaman adalah dengan talab ilmu. Usul. Kalau usul dengan zikir ya istighfar ya, itu kan masih jauh. Kalau istighfar kita kan kadang-kadang diketawain sama wali. Hasan Basri berkata ya, istighfar lagi. Istighfar kita kadang istighfaran lagi diketawain. Kok baca istighfar kayak gitu ya, jadi kosong. Jauh gitu. Kehusuannya jauh karena memang persyaratannya itu ya agak detail juga. Kalau zikir harus khusyuknya harus, tapi kalau ngaji Masya Allah itu serba diringankan. Oh, jangankan khusyuk ya, orang ngantuk juga kan dapat pahala. Jangankan diam, orang ngopi juga dengerin dia dapat pahala itu. Masya Allah luar biasa. Orang masih di luar juga. Yang penting dasarnya itu mahabbah ya. Yaitu manintakul aliyah ta'ala ma'ilman gupiro qobla ayatu. Baru melangkah juga udah dapat ampunan, apalagi udah nyampe ke majlis. Makanya itu salah satu thariqah yang atau cara yang pas, yang bagus di akhir zaman untuk usul kepada Allah itu talabut yang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu. Nah, ini lanjutan dari makalah yang 27, ya, makalah terakhir. Ya, ini sumbernya dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau itu bermunajat. Jadi makalah ini ya mencatat tentang munajatnya beliau. Ternyata itu munajatnya itu penuh dengan makna. Ya, di situ. Jadi munajatnya beliau itu ya, bisa menjadikan tauladan buat kita. Ya, bisa kita praktekkan. Ya, itu ilmu. Itu sebetulnya. Ya, itu.
Jadi makanya dicatat oleh Syekh Nawawi, ini munajatnya wali mah luar biasa. Ya, kayak kita kalau kita kan berdoa selempengnya doang. Kalau doanya itu to the point. Jadi maknanya nggak ada gitu. To the point itu gitu. Kan kalau doa kan ada persyaratannya gitu ya, khaupan wa tama'an. Ya, kadang takut tapi kepengen. Pengen tapi takut. Khaupan wa tama'an. Ya makanya Masya Allah. Jadi kalau bahasa kita boleh, kalau doa dengan bahasa kita boleh, nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Cuman kadang-kadang maknanya seperti adabnya agak kurang. Nah, kalau kita berdoa, kita bermunajat ya dengan mengutip itu munajatnya para aulia, ya, itu tambah berkah. Tambah berkah. Karena Masya Allah ya, begitu diucapkan ternyata maknanya banyak. Ilmu buat kita. Nah, salah satu munajatnya beliau mengungkapkan, ya Allah ilahi, kan kalau munajat kayak curhat gitu kepada Allah. Wahai Tuhanku, wala yatibu an-nahar ila bi taatika aibi muwafaqati amrika. Ini bagus ya. Siang ini tidak bagus. Siang ini tidak enak ya. Untuk dia siang ini tidak akan merasakan tentram nyaman ketika waktu siang ila bitaatika ya, kenyamanan, kebagusan, ketentraman kecuali dengan taat kepadamu. Jadi gitu, jadi lingkungan gak mempengaruhi ya, kepada wali. Yang mempengaruhi dia itu hanyalah dekat dengan Allah, taat kepada Allah, semua gitu. Itu dengan ungkapan perasaan dia. Kalau saya di siang itu tidak terhibur ya, dengan aktivitas yang lain selain taat kepadamu. Nah, di sini bahasa taat ini kan umum di sini mah. Ya, sesuatu yang mengikuti perintah Allah itu kan taat. Walaupun jenisnya macam-macam. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, sholawat, bahkan ada yang kerja ya, dasarnya dengan niatnya yang bagus, ada dengan ngurus rumah tangga, ngajar, macam-macam itu sesuatu yang bermanfaat ya, yang ibaratnya yang menjadi wasilah, menjadi sabab ya, untuk mendapat ridho Allah, itu taat. Siang itu ya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan taat, itulah ya. Makanya siang itu terasa indah itu seperti itu. Makanya beliau mengatakan, ya Allah, siang itu terasa indah, siang itu terasa bahagia, nyaman kalau ya dipenuhi dengan kesibukan taat. Ya, munajatnya. Jadi curhat dia itu. Nah, kadang itu ya. Kadang kita pun ya, ini perasaan pribadinya. Tahalus bini'am. Sedikit mengungkapkan status bini'am. Kalau saya kan, kalau misalnya ada perbedaan gitu, kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, cuma sekedar ya ibarat refreshing doang, biasa nggak terasa ya di dalam hati itu nggak terasa sejuk kayak gitu ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ziarah silaturahim ya, itu suasana di jalan itu indah ya. Indah. Nah makanya ya itu kan di Idul Fitri itu kan terharunya saking apa? Saking taat itu. Taat ditingkatkan taat itu. Makanya ya, disebut laisal id liman labisal jadid. Ada makalah seperti itu. Wa inamal id liman taatuhu tajid. Jadi sebetulnya hari raya itu bukan pakaian baru, bukan bagus, bukan sebetulnya aslinya. Tapi itu ditingkatkan taat. Nah gitu. Jadi itu ada rasa di situ. Di kesana kemari. Bahkan jalan yang biasa kita sehari-hari kan lewat jasa. Tapi ketika hari raya Idul Fitri lain itunya suasananya, itu perasaan itu. Jadi ada sentuhan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di hari itu Allah turunkan rahmat. Nah, ini mananya? Ya. Jadi sebetulnya jika itu siang itu kita
sibukkan dengan taat itu terasa indah. Coba aja. Semua yang kita lakukan kalau gitu ya, kalau dihubungkan dengan Allah itu akan apa? Keindahan. Jadi memang di dunia ya, kita lelah lah kalau mencari keindahan, kita lelah kalau mencari kenyamanan, lelah kalau mencari kesejahteraan, lelah karena itu bukan tujuan kita dan nggak ada di dunia sebetulnya, nggak ada. Adanya itu ya ketika kita terhubung hati kita dengan Allah, aktivitas kita dengan Allah, maka di situ Allah kasih keindahan, nah gitu, indah gitu ya sebetulnya. Dan keindahan yang kita rasakan jika Allah memberikan itu bisa mengalahkan ya keindahan menurut hawa nafsu. Ya kan ada yang wah orang berkata ini saya itu indah kesana kemari, itu kan sekilas, nggak seindah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ladang dari taat gitu. Bahkan di situ kan curhatan Syekh Imam Jarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'alim, ada ibadah itu ternyata ada lazat, bukan hanya makanan. Kan kita biasanya kan ya kalau merasakan lazat itu dari makanan itu lezat. Bahasa lezat bahasa Arab kan gitu. Kalau bahasa kita lezat gitu, lezat gitu. Ada campurannya, kalau suka yang gurih berarti lezat yang gurih, kalau manis ya manis, intinya lezat. Ternyata ya, kegiatan kita gitu itu bisa kegiatan ibadah kita itu ada yang disebut lajat gitu. Kata si Imam Jarnuddin itu masalah talab ilmu juga. Kalau sudah dapat lajat itu bisa mengalahkan. Itu kalau orang dapat. Gitu. Kalau nggak dapat sih ya kayaknya kan emang bisa gitu. Jadi setengah-setengah nggak percaya gitu. Ya kalau orang nggak merasakan ya, kalau Allah sudah memberikan ya misalnya. Makanya kata dia ya lajatul ilmi tabdulu min sairi lajati dunia. Gitu. Lajatul ilmi ya, tabdulu min sairi lajati dunia. Jadi kelejatan ilmu, baik kita ngaji, mau ngajar, apapun, menolong untuk memfasilitasi ilmu, semua itu yang kaitannya, yang hubungannya itu ibadah kepada Allah dengan wasilah ilmu. Sehingga kita merasakan kelejatan Allah kasih. Saking terus-terusan istiqomah, ada lajat di situ. Allah kasih. Itu kelejat itu bisa mengalahkan ya, kelejatan-kelejatan, sebagian dari kelejatan-kelejatan dunia. Ya seperti kita ketahui ya, kelejatan di dunia yang kita rasakan ini ya menurut informasi nafsu. Menurut informasi nafsu kita yang disebut lajat dunia kan tidur enak, ya makan enak, minum enak ya. Kadang kan pelesiran, main perempuan, wah itu lajat dunia. Tapi ketika Allah turunkan kelejatan ilmu itu kalah, nggak ada apa-apanya. Kita lupa semua itu, lupa. Nah itu makanya ada di para ulama sudah dapat ada kelejatan itu ilmu. Nah, dulu waktu zaman saya ngaji itu ya ada yang usianya 40 tahun nggak mau nikah itu saking lajatnya talab ilmu, 40 tahun lebih kadang gitu. Bahkan sampai ada seorang ulama yang satu hari satu malam nggak kuat nggak makan, itu konsultasi masalah ilmu gitu. Itu nggak ada selera tapi sehat aja itu gitu. Ya sampai gitunya dulu banyak ya diceritakan di dalam kitab-kitab. Itu perihal para ulama yang sudah mendapatkan lajat ilmu. Ya betul juga, tabdulu min sair lajat dunia. Ya karena kan kita masih meragukan itu karena kita belum dikasih cuma setengah gitu. Jadi kayak seimbang dengan kelejatan nafsu gitu ya. Jadi itu makanya ada malasnya, ada horeamnya bahasanya gitu ya. Jadi gitu ya. Karena ya malum lah gitu. Karena kita banyaklah bercampur gitu. Tapi masih alhamdulillah kalau di pasar itu. Nah itulah, ini menceritakan tentang kelezatan. Oh ternyata kan itu ya, taatnya, kalau siang itu disibukkan dengan taatnya itu akan terasa indah ya. Nah ini ungkapan ini ya dari seorang ulama yang sudah merasakan. Nah, kemudian ini kan pelajaran buat kita. Coba
Ya, saya udah bahasakan gitu dah. Saya pun udah merasakan. Coba kalian, ya, kalian tuh sibukkan dengan Tuhan, pasti kalian akan merasakan, ya, keindahan, kesejahteraan itu. Kalau yang disibukkan dengan Tuhan, ya walaupun kerja juga taat sebetulnya, ya, niatnya yang baik, ya kan itu. Ya, kemudian di tempat kerjanya itu kita menjaga, ya, menjaga dari hal-hal yang diharamkan, ya itu insya Allah akan terasa indah. Tidak akan lelah, tidak akan bosan, tidak akan terasa capek. Indah aja. Oh, dari dulu kan orang-orang tua kita jadi petani, ya, itu nyawa saking capek, wah teriak panas sekarang hujanannya. Ya kalau tahu ilmunya itu ya sudah merasakan kelezatan ya biasa aja. Kenapa? Kan motivasinya jelas. Gitu. Dia itu kan pengen apa? Pengen dapat ridho Allah, ya. Pengen sesuatu yang halal. Walaupun disogok sekian miliar gak mau. Dia belain gak apa-apalah kita capek juga. Yang penting halal. Itulah motivasi seperti itu. Makanya ada kelezatan, gak bosan. Wala tatiba ad-dunya ila bijikrika. Dan indah dunia ini gak terasa indah kecuali dengan mengingatmu. Ya iya kalau itu. Jadi keindahan dunia itu ya, ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya kalau cuma ikan dunia kan makhluk sebetulnya. Dunia itu indah. Tapi kalau kita terpesona dengan makhluk, ya, kita lupa yang Khalik yang menciptakan kita, maka tidak akan abadi. Semua kan yang dirasakan menurut kita indah, menurut kita kagum, takjub gitu ya. Itu kan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua di dunia itu sifatnya kan fana, ya. Itu sifatnya enggak abadi kecuali Allah terus-terusan memberi. Itu. Ya, seperti dikatakan kalau kita kan memang ya yang namanya dunia pasti kok dikasih oleh Allah kan, cuman tetap tidak akan abadi. Kita senang lagu, ya lagu ini ya, waktu itu senang, ya. Lama kelamaan kan bosan. Ya, kemudian kita senang pelesiran di tempat yang biasa kita datangin 1 kali 2 kali ya sampai 3 kali bosan juga. Jadi kalau udah bosan ya kita lihat pun nggak terasa indah. Itu kan makhluk. Tapi kalau Allah yang memberikan ya terus jangankan ya nggak pakai media juga dikasih indah oleh Allah. Itulah makanya para orang-orang soleh walaupun di kamar gitu, ya, zikir itu hidup itu terasa indah, semangat terus hidup penuh dengan kesemangatan itu, terus berburu rahmat terus, nah, ya, nggak putus-putus, nah, itu, jadi terus ya, jadi dunia itu kan ya, hiasan dunia itu sebetulnya indah kalau kita menghadirkan Allah, kalau kita zikir kepada Allah SWT itu terhias. Kalau tidak ada zikir itu enggak indah dunia, enggak indah dunia. Ya. Nah, jadi gitu. Makanya kalau lupa yang menciptakan, ya, itu keindahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih nggak cuma nggak lama. Kalau pengen lama, lain sakatum la azidanakum. Itu mana? Kalau kita bersyukur akan ditambah. Ya kalau misalnya kan kita akan melihat supaya indah terus itu, ya banyak memuji. Maka nanti ada hal-hal gitu yang belum kita ketahui nanti akan datang terus-terusan kita merasakan indah. Nah gitu. Makanya dari dulu orang-orang solihin terus-terusan ya, semangatnya indah aja. Jangan kan melihat yang harus wisata-wisata ya pakai duitnya. Cuma lihat sawah aja udah bahagianya luar biasa jadi wisata. Nah itu yang dirasakan mereka. Kenapa? Karena menghadirkan sang Khalik, menghadirkan yang menciptakan keindahan itu. Nah gitu. Itu dunia mah kagak indah, yang punya indah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma asar doang. Ya, kalau dihadirkan yang punya asar itu zatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang menciptakan itu insya Allah sesuatu yang sederhana ya, itu jadi istimewa. Jadi istimewa. Semua ya, yang kita rasakan dari rumah tangga, ya, dari kerja, kalau dihubungkan dengan Allah, yang terasa, insya Allah akan istimewa. Walaupun sederhana akan istimewa. Ya. Makanya dari dulu walaupun orang itu usahanya sederhana, ya, sederhana usaha cuma tukang dagang ya keliling lah kan gitu ya.
tapi kan tetap dia menghubung, terhubung itu hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya yang saya lakukan itu, ya ini perintah Allah dan nggak dari tujuannya itu supaya dapat ridho Allah. Makanya saya tuh walaupun capek, yang penting halal. Akan diberi keindahan oleh Allah, betah aja ini ya, bahagia aja gitu ya, gitu. Makanya ada istilah kan, bahasa istilahnya peribahasa mengatakan itu kebahagiaan itu hanya saling sangka doang. Ya, orang berdasar kata bahagia, kata orang yang di bawah yang sederhana. Ya, kalau orang di atas, orang sederhana bahagia itu cuma saling sangka. Nah itu, jadilah masalah bentuk, masalah jenis pekerjaan itu nomor 2. Ya, yang penting halalnya itu. Yang selagi kita tujuannya ridho Allah, insya Allah nanti akan dikasih keindahan, betah. Nah ini kan curhatnya itu. Jadi indahnya dunia itu ya dengan zikir kepada Allah. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya di situ. Inna dunya mal'unatun mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Kata Rasul, sesungguhnya dunia itu terkutuk. Ya. Dunia itu terkutuk karena selalu mengecewakan. Kita buru, ya diuber, dikejar, ya sudah dekat hilang. Ya itu nggak abadi kan dunia. Dulu yang kita banggakan, ternyata kita ngerasa bosan. Makanya banyak orang kecewa dengan dunia. Kalau misalnya kita jatuh cinta, sepenuhnya cinta kitanya ditumpahkan kepada dunia, kita akan merasa kecewa. Nah, ini enggak sedikit orang itu ya menggantungkan hidupnya ke perusahaan, menggantungkan hidupnya ke usaha. Pas usahanya tuh bangkrut, kecewa dia tuh, sampai itu nggak sadar, ya sama gitu. Ada yang bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Itu ngecewakan, terkutuk lagi itu, ya di situ. Jadi hati-hati, makanya tuh terkutuk itu bagi orang yang mencintai bahaya gitu ya. Karena dunia itu bukan untuk dicintai, ya, untuk dijadikan alat supaya kita bisa mendapat ridha Allah. Gunakan itu, dunia akan senang kalau dijaga, akan menghidmah pada orang yang menghidmah kepada Allah. Ya kalau dia tuh dikejar itu dia kan akan mengecewakan karena bukan tujuan dunia itu. Tujuan kita adalah Allah. Kayak gitu. Jadi banyak orang itu kadang-kadang mencintai seorang perempuan, gitu. Pokoknya sepenuhnya ditumpahkan itu perasaannya, apapun itu keinginan dia, langsung aja kita dipenuhi. Itu sudah dipenuhi saya itu, ya kadang-kadang dia tuh selingkuh dan mengecewakan itu, stres, gitu ya. Ya. Itu sebetulnya kalau mengatakan bahwa mal'unatun itu kalau orang biasa-biasa mah ya nggak terasa, tapi kalau orang udah merasa kecewa baru dia tuh ngaku, iya juga ya, saya juga kecewa itu, benar ya apa yang dikatakan Rasul, dunia itu terkutuk ini. Itu karena banyak sekali saya itu dikecewakan gitu ya, pengen ini kan gitu. Itu karena dia belum paham dan terlalu terobsesi, ya itu. Padahal kan sudah diceritakan itu, ya cintailah Allah dan Rasul yang di atas segala-galanya. Hati-hati, itunya. Jadi wadahnya itu menumpahkan cinta kepada Allah dan Rasul. Selain itu cabang. Ya, apapun yang walaupun itu kan nafsu, walaupun nafsu kita melakukan sesuatu, tapi kan terus ini menurut Allah gimana? Kalau Allah nggak suka, kalau Allah nggak senang, jangan. Gitu. Jadi ada istilah bahasa sederhananya gitu ya. Itu kita mencintai karena Allah, kita menyayangi karena Allah. Semua itu karena Allah. Karena yang dicintai, tempat yang dicintai ya itu bahkan di atas segala hanya Allah dan Rasulnya. Karena Allah nggak mengecewakan, Rasul pun nggak mengecewakan. Tulus Allah itu mencintai kita, ya kan gitu. Kalau kita tulus ya itu kita dapat itu cinta dari Allah dan semua kan tunduk. Gitu kan kita enggak kadang gitu ya. Bahkan sampai-sampai ya disampingkan itu Allah. Kita terpesona dengan makhluk, akhirnya kan dikecewakan. Ya kalau kecewa baru kita memanggil Allah, ya Allah kayak gitu. Ini kan jadi gitu. Jadi semua itu. Nah, jadi cara melaksanakan bagaimana caranya kita mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah,
apapun yang kita lakukan itu ada enggak nih perintahnya dari Allah. Kalau enggak ada jangan. Kita takut walaupun kita senang, jangan. Ini makanan enak, tapi ini harus kalau makanan enak ini ya di dalamnya ada sesuatu ya gitu. Ya yaitu misalnya ada daging yang ini barang najis lah gitu maksudnya. Ini kata Allah dalam Quran ya gitu. Tidak boleh. Kemudian kata ulama fikih yang sumbernya dari Quran, ini tidak boleh, diharamkan gitu. Walaupun kita senang jangan. Ya, gitu. Jangan ngikutin keinginan kita, ikutin aja keinginan Allah. Nah, itu orang-orang yang mencintai karena Allah seperti itu. Ini ada misalnya rumah bagus, kita pengen seperti itu. Tapi ini kita harus melakukan perbuatan yang haram supaya mendapat rumah itu. Wah, ini dilarang oleh Allah. Ya gitu. Walaupun nafsu kita pengen, jangan ikutin nafsu kita. Jangan ngikutin diri kita, ya ikutin Allah. Karena Allah melarang. Nah, baru itu sebutnya cinta karena Allah. Itu. Perempuannya sama kan itu. Yang walaupun cantik, wah kaya gitu kita aja. Bahkan sampai-sampai itu, ya itu apa namanya? Siaplah kita memberikan sesuatu kepada kita kadang gitu. Tapi kan tetap kalau tidak mau ditikah, ya, atau cuma dikontak jangan, karena Allah melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Walaupun nafsu kita pengen juga harus kita harus dilawan. Nah, harus dimujahadah ini, harus dilawan. Nah, itulah supaya apa? Supaya kita ya tergolong ya orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan selamat. Gitu. Karena semua itu cuman fata morgana doang, cuman gurur. Sebut gurur, ada dunia gurotun wa antal magrur. Itu cuma jebakan. Nanti kita yang kena jebak. Kayaknya kayak bagus, manis banget kata-katanya, ya, menjanjikan banget, ya. Ya, pas kita masuk di dalamnya, wah, udah dikecewain. Gitu. Jadi cintai Allah karena Allah sayang kepada kita, Allah tidak mengecewakan kita. Rasul pun itu. Rasul sayang kepada umatnya, tidak mengecewakan umatnya, bahkan berjuang supaya umat itu bahagia dunia dan akhirat. Jadi gitu. Nah, ini dunia itu, nah, apapun ya itu kita dikutuk. Nah, kemudian mal'unu mafiha, bahkan di dalamnya itu pernak-perniknya itu ya, itu banyak mengecewakan. Hati-hati jangan sampai terjebak. Illa zikrullah, kecuali zikir, orang yang berzikir, wa mawalahu, ya, dan itu yang menolong zikir apapun. Zikir kan macam-macam ya. Jadi seperti yang saya terangkan itu zikir itu kata saya Al-Imam Nawawi gitu. Ajikul layuh tasubbilisan bal kuluma yatasabut ta'atan wa ibadatan. Sesuatu yang jadi sabab taat dan ibadah itu termasuk zikir. Ya gitu. Orang yang selalu hatinya terhubung dengan Allah, baik dia itu jenisnya mau pekerjaan, mau ibaratnya apa namanya jabatan itu, maupun dengan harta apapun juga, tapi selalu karena Allah, itulah zikir. Di situ hanya itulah ya, orang yang tidak akan kecewa. Nah, karena di dalamnya itu semua itu banyak tantangan, banyak rintangan. Kita mau menghubungi Allah itu banyak yang menghalangi supaya mengkol. Tapi dengan zikir kepada Allah, dia tidak akan dikecewakan oleh dunia, bahkan dunia ridho. Itu tidak terlaknat, tidak terkutuk. Yang kedua, wa aliman, orang alim yang tahu ilmu, dia mempraktekkan ilmunya itu. Nah itu tidak akan kena kutukan. Gitu. Kenapa? Karena ilmu itu kan meluruskan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya supaya kita tolab ilmu. Kenapa? Karena jadi sabab naik derajat. Wa mutaliman, dan orang yang ngaji. Gitu. Orang yang ngaji. Jadi tiga aja yang tidak dilaknat. Orang zikir, itu macam mau baca Quran, mau berbuat baik kepada itu. Yang penting sesuatu yang menjadi sabab taat itu zikir itu. Mau baca Quran, mau menolong orang ya. Mau ibaratnya nolong tetangga, mau ngurus orang tua, ngurus anak. Yang dengan dasar lillahi ta'ala, itulah zikir. Itu tidak akan dilaknat. Ya, wa mawalau, apapun itu ya, pernak-perniknya dan apa ya disebut yang bisa membantu gitu, membantu ke situ, ke zikir itu, insya Allah itu tidak dilaknat. Ya gitu. Seperti orang mau ibadah, kita kasih fasilitasnya gitu, kita bantu gitu.
kita gotong royong ya. Orang yang menggerakkannya itu dapat juga, orang-orang berzikir, orang yang ngasih fasilitas seperti kita ini. Kita itu bangun itu rame-rame gitu. Kita menjadi golongan panitia itu. Kemudian jadi DKM gitu. Semua itu ya. Yang kumpulnya ngariungnya itu kan walah itu, menolong dengan zikir. Ya kan gitu. Itu dapat itu. Itu tidak lanat, bahkan bagus. Walaupun dengan satu saran gitu, satu pesan, ya kan gitu. Walaupun dengan satu langkah, dua langkah, ya untuk kerja itu insya Allah. Ya, ada kalau misalnya itu tambah apa? Tambah nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang zikir itu tidak terlambat. Hanya itulah ya, yang dibaguskan di dunia, orang alim dan muta'alim. Yang lain biasanya itu, ya kalau tidak masuk ke situ ya susah. Gitu. Dalam masa itu dilaknat, karena semua akan mengecewakan. Kalau ini enggak ada ruginya, walaupun kita korban harta enggak ada ruginya, nanti Allah akan membalas. Nah, kemudian pala mahabbato. Nah, kemudian wala tatibul akhirat illa bi'afika. Dan akhirat dunia itu tidak terasa indah, terasa bagus kecuali dengan ampunan. Datang ke akhiratnya itu, katanya akhirat itu indah kalau orang dapat ampunan baru indah. Ya kalau orang dapat siksaan kagak indah akhirat ya kan gitu. Di akhirat itu kita akan menyesal selama-lama nauzubillah karena tidak dapat ampunan. Ya kalau orang dapat ampunan baru indah. Hanya dapat ampunan itulah, dapat maaf dari Allah. Wala tatibu ala jannah ila birutaka, dan surga itu tidak bagus, tidak indah surga kecuali dengan melihatnya. Kenapa? Ya itu makhluk surga. Makanya kan para aulia udah tahu. Dia tidak butuh surga. Tidak takut neraka, tidak butuh surga, yang dibutuhkan Allah. Karena itu makhluk, ya dibaguskan oleh Allah, diindahkan oleh Allah, ya disenangkan oleh Allah, semua dari Allah. Cuma satu aja itu, hanya Allah. Makanya itu wala tatibul aljannah illa bi ridika. Makanya kan kita mohon kepada Allah kan itu, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah gitu. Yang penting yang ridho dulu. Nah, baru tempat yang kita duduki itu akan terasa indah. Itu surga namanya. Karena bahasa itu surga dunia pun ada. Kalau orang mendapat ridho Allah, jangan di akhirat, di dunia pun akan merasa bahagia. Gitu, maka sebut jannatul ma'wa. Dari situ ya. Jadi hanya memandang Allah ya, yang menciptakan surga, yang menciptakan indah itu. Ya, jadi jangan hanya surganya, tapi Allahnya itu yang kita buru itu. Ya ridho Allah yang target kita itu, tujuan kita. Ya, makanya ilahi anta maksudi wa ridhakal matun. Jadi tujuannya Allah kita dan ridho Allah yang kita kejar, bukan surga. Surga cuma makhluk. Itu mah asarnya, efek orang dapat ridho Allah senang ya itu surga. Apapun yang kita inginkan langsung hadir. Pengen kita makan yang enak hadir itu surga. Yang penting udah dapat ridho Allah. Nah gitu. Jadi bahkan di situ diriwayatkan lamah bato Allah lamah bato gitu. Jadi asal kata lama ihbato gitu. Lama jadi ada hamzah wasal gitu. Kita di ilmu sorof gitu. Di situ diceritakan ya, itu subutuha fil ibtida subuha bidar jihad kali ini. Jadi kalau hamzah wasal itu ada ya, di awal karena ada kalimatnya kedempet nih, kegencet kalimat saja, maka harus dibuang hamzah wasal tapi ditetapkan hamzah wasalnya itu. Jadi lamah bato sebut tahap ibtidah qadil tujim kahad bihab bidar jihad ma'al kalim itu musyarof itu dibaca lamah bato ketika Allah nurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Itu semua yang menjadi tetangga waktu beliau di surga itu sedih ya itu tetangganya kan cuman itu kan Adam sama Siti Hawa ya termasuk malaikatnya dan ya semua fasilitas kan sedih, fasilitas ada di situ. Kalau misalnya ada bunga sedih, kalau misalnya ada ada air sedih, karena kan di situ tempat Adam dulu di situ ya sehari-harinya gitu ya, pas Adam nggak ada itu merasa sedih. Ya itu sebut tetangganya itu ada pohon yang indah apa itu yang rindang rumput itu pas Adam nggak ada tuh sedih ya itu ya ketika Allah turunkan Adam ke alam dunia
Nah, kecuali ada dua perhiasan ya yang tidak sedih ya senang aja, tidak sedih. Itu emas dan perak ya, itu kan ada. Ini sejarah emas dan perak itu. Kenapa diburu dan mahal harganya itu? Enggak rasa sedih. Gitu. Maka Allah memberikan wahyu kepada emas gitu. Kata Allah, "Inni jawartukuma bi abdi min abidi." Sesungguhnya aku itu ya bikin kamu bertetangga ya, bikin kamu berdua bertetangga dengan seorang hamba dari hambaku gitu. Jadi kamu ya punya tetangga itu hambaku ya. Kemudian hambaku itu aku turunkan ya. Aku turunkan hambaku ya, itu dari tetangga kamu berdua. Yang lain gitu, yang lain fahajin alaikul syai'in jawrahu. Yang lain sedih kecuali kamu, ila antum kecuali kamu yang enggak sedih. Gitu. Nah, makanya kata Mas kata Mas ilahi wa sayyidana anta alama annaka jawartana bihi wa huwa lakamutiun. Wahai Tuhanku, engkau lebih tahu ya sesungguhnya engkau itu yang apa menjadikan aku ya tetangga, menjadikan engkau tetangga kepadaku dengan hamba, dengan Adam maksudnya gitu. Sedangkan Adam itu ya, itu paling taat kepadamu, paling taat. Ketika Adam itu ya maksiat, tidak mengikuti perintahmu, ya aku nggak sedih, nggak sedih. Yang lain pada sedih karena mau ditinggalin Adam, aku nggak sedih. Nah, makanya atas misalnya ya dia merasakan kecewa lah gitu, kenapa Adam itu misalnya melakukan seperti itu, kan itu rencana Allah. Gitu. Yang lain pada sedih. Nah, makanya Allah memberikan wahyu kepada emas dan perak, wahai jati, wahai jalali, la ujannakuma hatta la yanalakula syai'in illa bikuma. Nah, makanya wahai emas, aku akan bikin kamu mulia ya. Sehingga ya, sesuatu tidak akan mendapatkan sesuatu ya kecuali dengan engkau berdua. Artinya tidak akan mendapat satu perhiasan, itu perhiasan keindahan kecuali engkau itu berada di situ. Nah, ya, makanya itu disebut perhiasan emas dan perak itu selalu diburu. Ya, itu selalu dari zaman Rasul sampai sekarang. Makanya dulu kan mata uangnya emas. Bahkan sampai kita ada sejarah akan kembali lagi ke masa lalu lagi. Dia semua diburu. Ya, makanya tidak akan memperoleh sesuatu ya kecuali ya dengan engkau. Kau itu makanya di kemuliaan itu hanya bersama. Ya, dimuliakan maksudnya. Itulah sejarahnya itu. Makanya kenapa? Karena dia tuh ngikut kecewa ketika ada maksiat ini. Wallahu a'lam bishawab.